Kita tahu bahwa Al-Quranul Karim adalah merupakan kitab suci terakhir yang Allah turunkan, dan itu kitab suci yang Allah jaga. Kitab suci yang Allah jaga. Ada kisah yang luar biasa. Ini di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun, ini adalah Khalifah Abbasi. Ini adalah anaknya Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Dan di masa Al-Ma'mun itu kebesaran ilmu Islam mencapai puncaknya. Ya, dengan keberadaan Baitul Hikmah itu. Nah, ini Masya Allah, guru khair menghidupkan Baitul Hikmah. Karena di Indonesia dikasih nama Nusantara itu. Ya, jadi Baitul Hikmah Nusantara, Masya Allah. Jadi Al-Ma'mun itu Al-Ma'mun itu kagum dengan seseorang. Jadi ada orang di zaman Al-Ma'mun itu tulisannya bagus sekali. Tulisan tangan itu bagus sekali. Kan zaman dulu tulisan tangan itu ada harganya. Karena dulu kan ditulis tangan gitu ya. Bagus sekali, sampai Al-Ma'mun jatuh cinta dengan keindahan tulisan itu. Kemudian dia bilang, coba itu orang diangkat jadi pejabat di istana kita, gitu ya, karena penting kita banyak tulisan-tulisan, harus bagus tulisannya. Begitu diangkat, Al-Ma'mun menawarkan Islam karena orang ini bukan Muslim, ya, ditawarkan masuk Islam lah, gitu ya. Jadi khalifah dulu, para pemimpin itu teman-teman, Masya Allah, bukan hanya Al-Ma'mun loh, para khalifah itu ketika dia mengangkat seorang petinggi dan dia bukan Muslim, ya kan, itu bukan cuma dikasih pekerjaan, tapi juga coba untuk diantarkan hidayah ke dia. Kita kok nggak gitu ya hari ini ya. Jadi kita hari ini mimpin ya kan, memimpin apa, kemudian kita punya anak buah macam-macam, kita angkat dia. Bukan aib kok, dialog ilmiah kok. Enggak ada paksaan. Kalau paksaan itu saya todong pistol, Anda masuk Islam, nah itu baru paksaan. Atau pisau taruh sini ya baru paksaan. Ini enggak, kita dialog. Tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi siapapun kita nih, mudah-mudahan mendengar, siapapun kita pemimpin, kita tanggung jawab loh. Antarkan itu. Abu Ja'far Al-Mansur, itu juga pemimpin besar di dinasti Bani Abbas ya. Abu Ja'far Al-Mansur itu punya salah satu staf ahlinya di dunia kedokteran, yang jadi dokter istana, itu juga non-muslim. Ya kan? Ditawarkan Islam, masuk Islam lah. Ya, masuk Islam lah, ya kan? Islam tuh gini. Bahwa kemudian ujungnya nggak mau juga itu. Ya nggak apa-apa ya kan, tugas kita hanya menyampaikan, nggak mau juga dia masuk Islam. Sama, Al-Ma'mun ketika menawarkan orang itu, masuk Islam lah kamu, dia nggak mau. Begitu tidak mau, ternyata orang itu milih pergi, kurang lebih setahun berlalu, kembali lagi itu orang ke istana, bertemu dengan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun masih ingat orang ini. Bukannya kamu yang tahun lalu, saya kenal, kamu kan tahun lalu yang tulisan kamu bagus itu. Dia bilang iya. Yang menarik adalah ternyata orang ini sudah masuk Islam. Lihat ya teman-teman, ini kisahnya luar biasa. Orang ini sudah masuk Islam. Al-Ma'mun heran. Waktu kemarin setahun lalu saya tawarkan kamu masuk Islam, kamu tidak mau. Lah kok sekarang datang ternyata sudah masuk Islam. Gimana cerita kamu, bagaimana ceritanya? Lihat ya, subhanallah, lihat. Khalifah, orang tinggi, punya kekuasaan, tidak mampu menghadirkan hidayah di hati orang itu. Tapi kisah ini mengantarkan hidayah pada dia. Kemudian dia bercerita, wahai Khalifah, begini ceritanya. Khalifah kan tahu, saya ini Allah berikan anugerah punya tulisan sangat indah. Kata Khalifah, iya. Nah, saya ini menulis apa saja, saya tulis Taurat. Saya tulis Taurat, indah sekali tulisan Taurat itu. Kemudian saya berikan, saya jual itu kepada ulamanya, ya, ahli ilmunya Taurat, kemudian dibeli. Padahal ini nakal orang ini. Padahal itu saya ubah-ubah ayatnya. Saya tambahi, saya kurangi, nakal orang ini. Saya tambahi, saya kurangi, tapi saya jual ke ilmuwan mereka, dibeli. Saya tulis Injil. Dan saya juga nakal di situ. Saya tambahi, saya kurangi. Saya selesai, tulisan bagus, saya jual ke ilmuwan Nasrani, dibeli juga. Kemudian saya tulis Quran. Saya tambahi, saya kurangi, sama dengan Taurat Injil. Saya tambahi, saya kurangi. Selesai, bagus tulisan saya jual ke ilmuwan Islam. Ilmuwan Islam mengatakan, ini bukan Quran yang turun pada Nabi kami. Ini saya heran, kok bisa? Kok bisa itu? Maka ada ulama di Majelis Al-Ma'mun, ada ulama. Dan nanti kisah itu dikomentari oleh ulama. Karena itu ada dalam kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
menurunkan Taurat, Injil, bahkan Zabur terhadap kepada ahli kitab sebelum Nabi Muhammad, Allah berfirman, bimastuhfidhu min kitabillah. Allah minta agar yang menjaga kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka itu ya mereka sendiri. Jadi mereka diminta Allah untuk menjaga kitab Allah. Tapi untuk Al-Quran, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami langsung yang menjaganya. Jadi, sering rahmati Allah, memang manusia ini kalau disuruh jaga ngerusak. Ya Allah, ini kan suruh jaga bumi dirusak, suruh jaga kitab suci dia rusak. Suruh jaga makanan, Dr. Zaidul Akbar bicara makanan ini. Disuruh jaga makanan, dok. Udah baik-baik ini buah bagus, dirusak pula tuh buah. Jadi manusia ini kalau disuruh menjaga rusak. Karenanya Allah ketika menurunkan kitab suci terakhir, kata Allah, kami yang turunkan, kami juga yang jaga. Nggak bisa, manusia kasih menjaga ngerusak. Maka lihat, ketika si orang yang tulisannya bagus itu ingin, dia bukan ingin, bahkan sudah mengubah Al-Quran, ketahuan. Sudah 15 abad Quran bersama kita ini, dari 15 abad bersama muslimin. Tidak ada yang bisa memasukkan, menambah atau mengurangi ayat. Pasti ketahuan. Dan itulah kenapa para ulama mengatakan, cara Allah menjaga kitab sucinya diantaranya dihadirkan para penghafal Al-Quran dari zaman ke zaman. Coba lihat sekarang, coba bandingkan dengan 20 tahun lalu, ya kan? Bertambah atau berkurang penghafal Quran? Bertambah. Bertambah. Sekarang malah bukan cuma orang dewasa, anak kecil-kecil sudah hafal Quran. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Hath ala Hifdzil Ilm, di muqaddimah kitab itu, kitab luar biasa. Beliau dalam kitab ini, kitab judulnya perintah untuk menghafal ilmu. Ya, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala di muqaddimah buku tipis itu beliau mengatakan, ini buku tipis tapi luar biasa. Beliau mengatakan, mengapa dulu orang Yahudi menyembah Uzair? Karena orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair itu anak Tuhan. Kenapa dulu? Kalau Al-Masih itu kan di kalangan Nasrani, ya. Tapi kalau di kalangan Yahudi namanya Uzair. Kenapa Uzair itu disembah oleh orang-orang Yahudi? Kata Imam Ibnu Jauzi di muqaddimah buku itu, dikarenakan dahulu tidak ada seorang pun, bahkan tidak rahibnya sekalipun, hafal Taurat. Ada anak kecil namanya Uzair hafal Taurat. Orang-orang heran, mereka bilang, tidak mungkin hafal kalam Tuhan kecuali pasti anak Tuhan. Nah, sejak itulah dia yang disembah jadi anak Tuhan. Maka Imam Ibnu Jauzi mengatakan gini, coba itu orang-orang itu hidup di zaman kita hari ini. Anak kecil-kecil hafal Quran. Jadi Masya Allah, hari ini banyak anak Tuhan hari ini. Masya Allah, banyak sekali anak Tuhan ini kan. Para penghafal Quran kita ini. Masya Allah, anak-anak Tuhan ini. Ya kan? Ini kalau mau disembah bingung nyembahnya ini. Banyak sekali anak Tuhan juga. Banyak anak Tuhan ini nampaknya. Ya kan? Tapi teman-teman rahmati Allah, sahabat Quran yang baik. Ternyata Nabi Muhammad itu menggunakan istilah luar biasa. Apa istilahnya? Kata Nabi, Inna lillahil ahlin fil ard. Allah itu punya keluarga. Menggunakan kata keluarga ini. Allah tidak lam yalid wa lam yulad, itu sudah jelas, kalau itu sudah clear. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, itu sudah clear, jelas ya. Allah tidak punya anak, tidak punya istri, Allah jelas. Oke. Kemudian Nabi Muhammad menggunakan istilah bagus sekali, menggunakan istilah keluarga Allah. Di bumi ini ada keluarganya Allah. Sahabat ya Rasulullah, bagaimana keluarga Allah ini? Ya. Kata Nabi SAW, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itu, para penghafal Quran yang akrab, dekat, mengamalkan Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah. Wa khassatuh, dan orang dekatnya Allah, orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu Masya Allah. Jadi kalau hari ini generasi muda kita nih, anak-anak kita, Masya Allah, mereka menghafal Quran, lanjutkan, itu baru langkah awal. Ya kan, untuk mereka bersama Quran, hidup bersama Quran, mereka mengamalkan Quran. Maka lihat ya, kalau kita punya anak yang seperti itu artinya kita sedang menjaga keluarganya Allah tuh. Dan kalau itu keluarga Allah, orang khususnya Allah, mana ada orang khusus Allah kemudian disia-siakan Allah? Ada? Nggak ada. Ada begitu, keluarga Allah, kemudian orang khususnya Allah, dan kemudian
dia punya masalah tidak Allah kasih solusi? Ada? Gak mungkin. Wong kita ini yang biasa-biasa aja kalau minta dikasih Allah kok, ya kan? Apalagi orang khususnya Allah. Kalau ada petinggi negeri kemudian dia ini orang khususnya Pak pejabat itu, itu kan dia keluar masuk tanpa izin, ya kan? Ya nggak ada, lewat satpam penjaga, ya kan? Kalau perlu pas pampres, orang khusus Pak, orang khusus masuk aja. Ya, pintu dilarang masuk dia masuk. Gitu. Orang khususnya Allah, kayak apa itu hebatnya? Ya, maka ini luar biasanya bagaimana Allah SWT menghadirkan di setiap zaman, gak pernah sepi. Apalagi di zaman kita hari ini. Zaman anggap 20-30 tahun lalu yang Al-Quran Karim itu belum menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Itu ternyata selalu ada orang-orang yang Allah siapkan di setiap zaman para penghafal Quran. Tidak ada yang meleset bahkan walau satu huruf, bukan satu kata. Satu huruf gak ada yang meleset. Jadi kalau ada alif hilang, ulama tahu. Huruf alif nih hilang, ulama tahu. Ini ada yang hilang nih. Coba salah tulis ulang ini. Ulama tahu itu. Para penghafal Quran tahu. Ya, kalau di kita di Indonesia menghafal Quran memang hanya menghafal begini. Tapi di beberapa negara itu menghafal Quran sampai rosemnya, sampai tulisannya. Sampai tulisannya. Jadi kalau Quran ada kata Allah itu kan ada hamzah, nun, lam alif. Tapi ada yang hamzah, lam alif saja, nunnya nggak ada. Sama-sama Allah bacanya. Anla bacanya Allah. Atau Allah, hamzah, lam alif, dikasih tasydid di atasnya. Allah. Jadi ada Allah itu ada yang ada nunnya, ada yang tidak ada nunnya. Itu orang-orang yang menghafal berikut tulisannya, berikut rosemnya, dia tahu. Di ayat mana Allah yang ada nunnya, dan Allah yang tidak ada nunnya. Jadi hilang satu huruf, ketahuan. Secara Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.